Kita kembali ke informasi seputar banjir. Pada Senin 21 September lalu, banjir bandang juga terjadi di Desa Cibunian, Pamijahan, Kabupaten Bogor. Di bantaran Sungai Ciliwung terendam banjir setinggi 3 meter. Banjir bandang susulan menerjang sejumlah kecamatan di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan sejak Senin malam. Sejumlah warga terluka dikarenakan banjir bandang ini. Sejak Selasa pagi, ruas Jalan Raya Pondok Gede Kramat Jati, Jakarta Timur menuju Bekasi maupun arah sebaliknya tertutup total akibat banjir. Sejumlah pengendara sepeda motor yang nekat menerobos banjir mengalami mogok. Banjir yang merendam pemukiman warga ini disebabkan meluapnya aliran Sungai Batang Cenaku akibat tingginya intensitas hujan di wilayah tersebut. Banjir, ini kita memang masih dalam proses kan, membangun bendungan, tetapi juga sangat tergantung sekali. Yang namanya banjir di Jakarta itu adalah pembersihan got. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami dari Universitas Islam Indonesia dengan saya Mutia Disanur Izzati, teman saya Astrika Proktavialin dan Ulimazada Islami dengan bangga mempersembahkan karya tulis kami yang berjudul Implementasi Metode Clustering Kamedoids dalam Pengelompokan Provinsi di Indonesia berdasarkan dampak bencana banjir tahun 2017 sampai 2020. Meningkatnya bencana di Indonesia dari tahun ke tahun terjadi karena Indonesia ini merupakan negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Berbagai macam bencana seperti tanah longsor, angin puting beliung, tsunami, banjir, dan lain sebagainya kerap kali terjadi di negara ini. Indonesia merupakan negara dengan iklim tropis yang memiliki curah hujan yang tinggi. Dilansir dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, banjir merupakan suatu peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu wilayah atau daratan karena volume air yang meningkat. Wilayah di Indonesia seringkali terjadi banjir dan hampir setiap minggu kita melihat berita tentang banjir ini di media cetak maupun elektronik. Jumlah kejadian banjir berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB di Indonesia pada tahun 2017 sampai dengan 2020 yaitu sebesar 3.603 kejadian. Selama bertahun-tahun dan hingga saat ini, banjir merupakan bencana terbesar pertama yang mengancam wilayah-wilayah di Indonesia. Dampak dari bencana banjir ini tuh tidak hanya dari material saja, akan tetapi memakan korban jiwa yang cukup besar. Contohnya yaitu banyaknya orang terluka, orang meninggal, orang hilang, kerusakan fasilitas, dan lain sebagainya. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Aqueduct Global Flood Analyzer menyatakan bahwa negara Indonesia ini itu merupakan negara dengan populasi terdampak banjirnya ke-6 di dunia, yaitu sebesar 640.000 jiwa tiap tahunnya. Sangat disayangkan bukan? Oleh karena itu, salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan perencanaan sebagai bentuk dari mitigasi atau pengurangan resiko terhadap bencana banjir di Indonesia. Nah, karena itu penting sekali dilakukan analisis clustering atau pengelompokan serta pemetaan provinsi di Indonesia berdasarkan dampak dari bencana banjir pada tahun 2017 sampai dengan 2020. Adapun rumusan masalah pada penelitian kita kali ini yaitu yang pertama, bagaimana sih gambaran umum dampak dari bencana banjir di Indonesia ini pada tahun 2017 sampai dengan 2020. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana klaster yang terbentuk pada bencana banjir di Indonesia pada tahun 2017 sampai dengan 2020 berdasarkan dampak dari bencana yang dihasilkan. Lalu yang ketiga yaitu bagaimana visualisasi dari setiap klaster yang terbentuk berdasarkan dampak dari bencana banjir yang ditimbulkan di Indonesia pada tahun 2017 sampai dengan 2020. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menambah pemahaman dan pengalaman dalam menggunakan metode Kamedoid Clustering dalam memetakan atau mengelompokkan suatu data. Yang kedua yaitu memperoleh hasil pengelompokan daerah rawan banjir di Indonesia. Diharapkan hasil dari pengelompokan daerah ini dapat disosialisasikan kepada masyarakat dan pemangku kebijakan sebagai dasar dalam perencanaan upaya mitigasi. Pada penelitian kali ini kami mengenal
menggunakan metode clustering Kamedoid untuk mengelompokkan provinsi berdasarkan dampak bencana banjir yang terjadi pada tahun 2017 hingga 2020. Jenis data yang kami gunakan yaitu data sekunder yang bersumber dari website terpercaya yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau bnpb.go.id. Terdapat 9 variabel pada penelitian kali ini, yaitu yang pertama, jumlah korban meninggal dan hilang, kedua, jumlah korban yang luka-luka, yang ketiga, jumlah korban menderita dan mengungsi, keempat, kerusakan rumah sedang, kelima, kerusakan rumah ringan, keenam, rumah yang terendam, ketujuh, kerusakan fasilitas kesehatan, kedelapan, kerusakan fasilitas peribadatan, dan yang kesembilan, kerusakan fasilitas pendidikan. Di Indonesia, bencana banjir merupakan bencana yang sering terjadi dan banyak sekali menimbulkan korban jiwa. Di antaranya ada korban meninggal dan hilang, kemudian ada korban luka-luka, maupun korban menderita dan mengungsi. Pada gambar di samping, dapat dilihat bahwa korban yang meninggal dan hilang paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Timur sebanyak 51 jiwa. Kemudian dapat dilihat pula bahwa korban yang luka-luka paling banyak terjadi di Provinsi Papua sebanyak 1.113 jiwa. Selanjutnya, dapat dilihat pula korban yang menderita dan mengungsi paling banyak terletak di Provinsi Aceh sebanyak 441.541 jiwa. Kemudian, jika dilihat berdasarkan tingkat kerusakan rumah akibat bencana banjir, dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, kerusakan rumah sedang, yang kedua, kerusakan rumah ringan, dan yang ketiga, rumah terendam. Dapat dilihat pada grafik di samping bahwa kerusakan rumah yang sedang paling banyak terjadi di wilayah Jawa Timur, yaitu sebanyak 2.666 rumah. Berikutnya, untuk kerusakan rumah ringan, paling tinggi terjadi di wilayah Sulawesi Tenggara, sebanyak 6.826 rumah mengalami kerusakan rumah ringan. Untuk kerusakan rumah yang terendam, paling banyak di wilayah Jawa Timur pula, yaitu sebanyak 123 rumah. Selain itu, bencana banjir juga dapat menimbulkan kerusakan pada fasilitas umum yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat. Kerusakan fasilitas umum yang pertama yaitu pada fasilitas kesehatan, yang paling banyak terjadi di wilayah Kalimantan Tengah yaitu sebanyak 67 unit. Kemudian, kerusakan fasilitas umum yang kedua pada fasilitas peribadatan yang paling banyak terjadi di wilayah Jawa Barat, sebanyak 261 unit. Berikutnya, pada fasilitas umum pendidikan, paling banyak terjadi di wilayah Sulawesi Utara, sebanyak 300 unit yang terjadi akibat bencana banjir dalam kurun waktu 2017 hingga 2020. Penelitian ini menggunakan metode Kamedoid clustering untuk mengelompokkan 34 provinsi di Indonesia berdasarkan dampak bencana banjir tahun 2017 sampai 2020. Kami menggunakan salah satu metode untuk menentukan jumlah klaster optimal yaitu metode silhouette coefficient. Didapatkan nilai average silhouette optimal pada klaster 2 yang menunjukkan bahwa banyaknya klaster optimal yang terbentuk sebanyak 2. Pada analisis clustering Kamedoid didapatkan hasil bahwa klaster 1 terdiri dari 12 provinsi dan klaster 2 beranggotakan 22 provinsi. Kemudian dilakukan segmentasi terhadap perhitungan rata-rata nilai dari tiap klaster dan didapatkan hasil seperti pada tabel berikut. Berdasarkan tabel, warna merah menunjukkan jumlah dampak bencana banjir kategori tinggi, sedangkan warna kuning menunjukkan jumlah dampak bencana banjir kategori rendah. Terdapat 2 kelompok pembagian dari seluruh provinsi di Indonesia. Yang pertama, klaster 1 beranggotakan 12 provinsi, menunjukkan wilayah dengan jumlah dampak bencana banjir kategori tinggi, kecuali pada variabel korban luka-luka. Kemudian, klaster 2 beranggotakan 22 provinsi yang menunjukkan wilayah dengan jumlah dampak bencana banjir relatif rendah. Setelah dilakukan analisis klaster menggunakan Kamedoid, maka didapatkan hasil klaster yang dapat dilihat pada peta berikut. Ada warna merah yang menunjukkan klaster 1 merupakan wilayah dengan jumlah dampak bencana banjir kategori tinggi hampir untuk setiap variabel kecuali pada variabel korban luka-luka.
Kemudian ada warna kuning yang menunjukkan klaster 2 merupakan wilayah dengan jumlah dampak bencana banjir kategori rendah. Namun, pada variabel korban luka-luka tinggi pada klaster 2, Provinsi Papua merupakan provinsi dengan jumlah korban luka-luka yang melebihi 1.000 jiwa, sehingga hal inilah yang mengakibatkan klaster 2 memiliki karakteristik kategori tinggi pada dampak bencana korban luka-luka. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut. Diketahui bahwa hasil dari klaster 1 beranggotakan 12 provinsi merupakan wilayah dengan jumlah dampak bencana banjir kategori tinggi hampir untuk setiap variabel yang digunakan, kecuali pada variabel korban luka-luka. Sedangkan klaster 2 beranggotakan 22 provinsi merupakan wilayah dengan jumlah dampak bencana banjir kategori rendah. Namun jumlah korban luka-luka tinggi pada klaster 2. Adapun saran yang dapat kami berikan dari hasil penelitian ini, yang pertama, peneliti berharap agar pemerintah dapat memaksimalkan persiapan membuat jalur evakuasi untuk memudahkan ketika terjadinya bencana banjir, sehingga dapat minimalisir bertambahnya korban jiwa. Yang kedua, perlunya tindakan tegas dari pemerintah kepada masyarakat untuk tidak mendirikan rumah di bantaran sungai. Yang ketiga, pemerintah dapat mengupayakan normalisasi sungai dan drainase di daerah rawan banjir. Dan yang terakhir, menciptakan perkumpulan relawan siaga bencana yang didampingi oleh Badan Penanggulangan Bencana daerah setempat pada setiap kelurahan atau desa. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Alam tidak butuh kata-kata mutiara, akan tetapi alam butuh aksi nyata. Sebagai generasi muda, mari membangun kesadaran, kewaspadaan, dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam di Indonesia. Kita tidak dapat menghentikan bencana alam,